Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku baru belanja dari pasar. Lihat deh. Ini yang dari tukang sayur, yang dua ini. Saya ini baliknya sih, pas baliknya. Dan ini dari warung yang langganan ya. Apa aja? Saya segini nih, yang dari warung habis 93 ribuan lah, sekitar itu. 92 sekian sih, 92 sekian kalau nggak salah tadi dengar, 92.500, jadi 7.500 ya kembaliannya. Snack ini enak, saya jadi beli lagi ya. Ini enak, yang ada ini review snack dengan adek, bareng adek ya, bareng Dede Akbar. Saya beli ini nanti buat bikin challenge-nya dengan ini nih, mie kocok Bandung plus pilus Garuda ya. Indomie kocok Bandung plus pilus Garuda. Ini tunggu videonya ya, enak loh. Nanti saya kayak ASMR begitu, jadi akan terdengar insya Allah ya. Tapi kalau inget, sekarang kadang nggak inget, lupa sama kamu. Ini mie goreng rendang, saya nggak boleh banyak-banyak nyetok mie, hanya dua. Ini ada dua nih, yang 92.500 ini semuanya segini nih. Aku beli apa aja ini seperti biasa, beli roti dua, ini 2.500 noni. Saya tetap ada label halalnya, prioritas ya. Sweet potato gak tahu, ini coklat sih nih, yang di cakra ini coklat berarti. Dan yang ini roti plus pisang gitu, pisang jumbo noni bakery, produksi Bandung, 7.000, ada label halalnya. Dan yang ini dari warungnya yang 92.500, good time good day kopi. Saya beli ini, beli apa, gula setengah, pokoknya segituan lah ya habisnya. Dan saya beli kacang tanah di situ, memang ini di warung langganan ya, yang dekat ini. Nah ini kacang tanah segini 7.000 biasanya, dan bersih dong, bersih dan gede-gede lah, lumayan standarnya pasar dan tidak mengecewakan. Ini saya beli seperempat gula merah, saya nggak tahu berapa, lupa, pokoknya semua 93. Dan ini yang aku tahu 8.000. Aku sekarang sudah tahu bagaimana caranya menikmati makanan dengan menggunakan mayonaise, dan ini bisa digunakan sebagai pengganti sambal, percaya nggak? Aku kalau nyeplok telur nih, telur pakai ini menurutku enak banget. Ini aduh, padanan yang sempurna. Aduh. Ini 8.000, seriusan. Aku sekarang udah bisa menikmati berbagai macam makanan dengan mayonnaise. Dulu saya nggak ngerti ini untuk apa. Saya ada sesuatu yang ingin saya bikin hari ini. Saya rencananya mau bikin, bentar ya, ada satu yang saya udah lama beli tapi belum dikonsumsi. Di sini nih, di pojokan sini tuh, stok makanan aku salah satunya di pojokan sini. Yang ini nih, ini apanya namanya, mie kering gandum cap darah. Ini lupa ya, 3.000-an kalau nggak salah. Ini udah lama kan nggak dikonsumsi, udah lama belinya. Rencananya saya, ini adalah halalnya, mau dibikin mie ayam. Jadi homemade, mie ayam homemade ala-ala gitu. Cuman aku sebenarnya males memvideoin apa-apa bahan atau bumbunya itu, karena seadanya bumbu sih sebenarnya. Kita lihat aja. Jadi ini rencananya mau bikin mie ayam, makanya saya beli ini. Kenapa saya belinya secukupnya? Karena cukup mahal ya kalau beli yang bermerek kayak gini, dan saya lihatnya lebih ke higienisnya sih. Kenapa saya beli yang bermerek dibandingkan yang yang murah, yang cuman 2.000 segede gini, gede banget gitu, yang biasa dijual dipakai buat emang bakso atau mie. Itu lebih murah ya, cuman aku lebih ke higienis. Tapi sebenarnya aku kalau di luar ya makan juga yang ada gitu ya, yang kadang-kadang pernah diliatin di TV-TV itu kan, berita tentang bagaimana pembuatan saus gitu, yang aduh, prihatin sih. Cuman ya sudahlah. Saya beli telur di sini, pokoknya yang 92.000 tuh segini nih, telur juga sama berasnya 2 kilo. Ini saya taruh di sini ya. Tunggu ya. Ini saya rencananya mau bikin Indomie pilus. Judulnya
mie kocok Bandung, Indomie kocok Bandung pilus plus pilus kacang Garuda. Gimana sensasinya saya nggak tahu, jadi tunggu saja ininya, videonya ASMR insya Allah kalau nggak lupa. Dan kalau sayanya mau ini telur setengah, saya beli setengah ya. Dan ini beras 2 kilo tuh, beras saya belinya yang 11.000, ditawarin yang 11. Kenapa saya pilih yang bisa dibilang itu yang sedangnya? Kadang saya beli yang 10.000, ini yang sedangnya. Kalau untuk diri saya sendiri, selagi itu masih bisa dikonsumsi dan layak banget, menurutku ini layak banget, saya lebih memilih yang low budget. Kenapa? Ini saya bukan tipikal orang yang boros sebenarnya. Pertama itu, yang kedua ini bentuk tanggung jawab saya. Kalau kita ngasih ke orang kan nanti kalau zakat kan dihitung beras apa yang kamu pakai sehari-hari, dan pasti ada hisab-hisab tertentunya lah yang aku pikirkan gitu loh. Kenapa aku memilih yang bukan yang 12.000, bukan yang 10.000 sebelumnya ya. Cuman aku pikir lagi ya udahlah, sekarang yang 11.000. Sebelumnya 10.000 saya carinya, dan ini pun yang 11.000 termasuk yang agak di bawah sih. Tadi juga seringkali tawarannya yang 12 juga. Tapi aku pikir ini bentuk tanggung jawab saja. Ada di luar sana, terutama di Yaman, Palestina, orang-orang yang kelaparan, dan aku melihat video-video mereka yang 2 hari tidak makan, Suriah, anak-anak Suriah gitu kan, 2 hari tidak makan, kadang makan dengan rumput. Ya Allah, Masya Allah, itu bentuk tanggung jawab kita aja sih sebenarnya. Ada beban tersendiri di sini coy, beban tersendiri. Sudahlah, aku bisa ya gini ya. Itu aku beras yang 11.000. Seperti apa berasnya? Bagus lah, lumayan bagus ya, ya seperti ini. Dan ini saya tadi sebelum pulang aku mampir lagi ke toko sayur, ke apa ya, emperan sih, sayur emperan. Ini beli saya 3.500 segini. Waduh, makin mahal aja nih cabai. Biasanya segini sekitar 2.000 segini sih. Ya Allah, mahal banget bang. Yang ini saya beli 6.500 tuh, ada 2 tuh, ada 2 6.500. Dan ini cabenya, karena buat harus sampai apa ya, berapa hari gitu kan, nanti saya hitung-hitungan tentang jatah harian. Dan ini menurut aku murah banget lah. Ini 2.000 segini cuy. Ini saya nggak tahu apa ini, saya nggak tahu ini apa nih. Tuh 2.000 banyak banget coy ya. Saya nggak tahu ini apa, ini sawi gitu. Ini sawi bukan sih, tapi sawi yang udah megar gitu ya, ya enggak sih. 2.000 segini. Aku tuh sebenarnya antara suka dengan tidak suka sayur. Jadi tapi karena nanti mau bikin mie ayam, biasanya agak kemakan, terbantu dengan saus plus mie nya itu ada sensasi tersendiri ketika digabung dengan makanan tertentu ya. Saya tuh susah banget makan sayur cuy, nggak bisa sembarangan. Kenapa saya wadahin ke ini nih, wadah lagi, karena ada yang basah di sini. Saya beli ini 27 sekian, kalau 27.500-an lah ini. Jadi sawi, terus ini apa, pisang, sama aku beli uli dong. Ini cocok nih dipakai sama ini. Uli ini saya biasanya lah kan ada 2, saya nggak ngeh ini ada 2 nih. Ulinya ada 2. Biasanya saya beli ulinya 1 aja karena ini cukup banyak. Saya baru ngeh ini ada 2. Tuh 2 lembar, nggak tahu berapa. Biasanya saya belinya entah 2 begini atau 1, saya nggak tahu, tapi biasanya 3.000 segini nih. Tapi nggak tahu ini bisa jadi 7.002 kayak gini, nggak tahu juga ya. Ini nggak tahu berapa, 7.000 atau 6.000 saya nggak tahu, atau 3.000 segini, saya lupa, nggak nanya. Dan ini ada ayam kerongkongan, bagian kerongkongan. Kenapa saya beli yang bertulang, nanti saya jelaskan. Yang ini saya sedikit aja buat mie ayam, nanti buat ayamnya ya, masak ayamnya. Ini salam, cuman minta 2 lembar, sama apa ini, kunyit, cuman 1 ruas sejari aja tuh sejari buat bikin bumbunya. Nah ini saya masukkan sini, jangan sampai kena lantai. Ini kerongkongannya cuma sekilo sih kalau nggak salah. Ini apa sih ya, ini aku minta dipisahin tunggirnya supaya buat kucing langsung kalau saya belum masak.
Kenapa saya selalu belinya yang bagian kerongkongan? Itu tulang-tulangnya saya bisa bagi sama kucing ya, tulang-tulangnya. Jadi saya dapat bagian dikit dengan ininya apa? Bagian daging yang dikit-dikit dari kerongkongan itu, dan sisanya ya itu tadi buat kucing, kucing. Dan ini yang tadi yang tunggirnya saya minta pisahin itu buat langsung dikasihin ke kucing kalau udah nyampe, kan belum matang biasanya. Nah ini semua, ini yang tadi nih yang dari sayur 27.500 seingat aku, pokoknya sekitar itu ya, dengan bagian kerongkongan. Nah kalau yang ini kalian tahu kan, ini gurih-gurih gimana gitu. Ini apa, uli, kalau di Bandung ini namanya uli kalau nggak salah ya. Ini terbuat dari ketan yang ditumbuk begitu, kemudian dibentuk kotak-kotak, kalau nggak salah seperti itu ya, beras ketan ya, agak ditumbuk sih, jadi agak halus begini tuh ya. Terus cara menikmatinya, saya bilang juga saya sudah tahu caranya menikmati ini apa, gimana itu tadi apa, menikmati mayonnaise. Dan ini nanti saya makan, ini digoreng dulu, di apa, dipotong-potong terus digoreng. Saya nikmati itu dengan mayonnaise. Mana mayonnaise-nya? Mayonnaise, udahlah tahu kalian ya mayonnaise ya. Ya, mayonnaise-nya taruh jadi mana lagi, biar kalian tahu cara menikmatinya. Ini cocok banget seperti ini. Selain dengan sarabi, ini kan mayonnaise cocok dengan yang gurih-gurih. Dan saya sekarang ini udah mulai menggunakan mayonnaise itu pengganti sambal juga. Tapi karena lidah saya sangat pedas, jadi saya memang suka nyediain bon cabai. Kalian tau lah kalau saya beli bon cabai serenceng begitu kan. Nah ini cocok banget ya, yang gurih-gurih dengan ini cocok banget. Oke, total tadi itu semuanya sekitar 130.000 ya, sekitar itu 130.000, sekitar itu saya total belanja hari ini. Biasanya saya pribadi menjatah untuk uang makan harian itu sekitar 20.000. Jadi ini bisa untuk sekitar 6-7 hari atau sekitar seminggu. Berarti ini belanja mingguan dong. Belum tentu. Tenang. Karena gini cuy, patokannya itu di lauk sih sebenarnya. Kenapa saya harus keluar itu, biasanya yang lebih cepat habis itu lauk. Ngerti nggak? Lauk. Tadi kan saya beli kerongkongan cuman sekilo, kalau nggak salah sekilo, kalau nggak salah sekilo tadi belinya segitu tuh, satu plastik itu. Dan itu paling biasanya cukupnya itu 4-5 hari biasanya ya, tapi memang hampir mendekati 6 hari dari 130, 6-7 hari ya. Berarti sisa hari itu biasanya habis dan saya harus keluar lagi beli minimal lauk. Nah itu bedanya di sana ya, bedanya di sana. Paling memang ada yang nyisa-nyisa itu beras ya, tetap harus beli lagi minggu depannya kan, biasanya agak berkurang gitu untuk stok berikutnya lagi, biasanya seperti itu. Oh ya, tadi saya udah bilang mie ayam ya, nantiin informasi lanjutannya ya. Saya akan ngebahas tentang Indomie Pilus kacang Garuda, insya Allah enak lah, ASMR ya. Ini aku nggak tahu deh, ini banyak banget cuy. Ini enaknya dengan sambal, cuman aku kadang kurang begitu gimana gitu dengan sayur itu. Saya nggak tahu cara menghabisi ini. Kalau nggak dengan sambal itu kurang begitu maknyus. Tapi saya akan coba untuk habiskan dia. Enak kalau akan cepet habis itu biasanya ditumis ya, ditumis jadi ada rasa-rasa gitu. Kalau bisa di capcay itu lebih bikin aku selera makan sayur sih sebenarnya kalau capcay. Kalau cuma direbus begitu saja atau dilalap begitu saja saya agak kurang ya. Kalau nggak dipadu-padankan dengan yang lain sayuran itu yang bikin selera sayuran itu meningkat itu ya, kayak itu harus diolah cuy. Saya bukan tipe yang penyuka sayur dulu, bahkan mungkin karena jarang disediain dari kecil sayur buah-buahan itu makan. Cuman kayak yang nggak dibikin pemahaman bahwa ini bagus buat ini, ya seadanya aja, kalau ada dimakan, kalau enggak ya udah gitulah. Sayur tuh bahkan kalau sayur tuh jarang banget masak sayur di rumah itu cuy. Bahkan ketika ada kakak ipar itu kan, dulu mantan kakak ipar sekarang makan terong, tahu terong yang hijau itu, aneh aja gue liatnya.
kok sayuran mentah dimakan gitu loh. Dan ternyata itu enak ya, saya baru tahu itu enak ya kalau dimakan dengan sambal terasi. Enak banget. Ini udah jam sekian. Saya sudah waktunya mengolah makanan ini, termasuk saya belum makan pagi sarapan. Ini mau digoreng dan saya ingat mau buat pengganjal perut ini kayak kue balok hap gitu. Ini tanggal berapa ya? Ini tanggal 5 ya. Bentar saya lihat tanggalan. Ini sekitar tanggal 5 Februari. Semalam aku dapat WA dari teman yang di Banten, dari Banten. Teteh, Mbak, malam jam 9-an ya. Biasanya aku udah tidur jam 9 dan emang udah siap-siap mau tidur sih. Ada cerita kayaknya memang perlu cerita sedikit sih tentang itu, khusus kita bahas ini aja dulu pagi-pagi ya. Tapi yang pasti semalam aku dapat WA dari temanku yang di Banten. Biasanya kalau dia nge-WA ya kadang-kadang nggak mulu udah ada di Bandung sih, masih di Banten, mungkin dia kepikiran apa gitu nge-WA saya. Temanku, aku memang tidak membiasakan kalian untuk curhat setelah kalian menikah. Bukan curhat sih, untuk deket seperti dulu, karena secara pribadi saya memberikan ruang buat kalian yang udah memiliki amanah baru, menikah dan punya anak dan punya suami dan sebagainya, untuk fokus ke internal kalian lah gitu. Dan kebutuhan kita juga kan ada perubahan-perubahan pasti di sana gitu, termasuk jarak juga yang membuat ada perubahan-perubahan, dan aktivitas juga ada yang membuat perubahan-perubahan interaksi di antara kita. Itu aku ingin memberi kalian ruang untuk fokus ke internal kalian gitu loh. Itulah sebabnya aku sekarang nggak kayak dulu yang bisa cerita apa aja atau bisa kasih informasi apa aja, karena kita satu organisasi misalnya kan, satu aktivitas, kita bisa saling bertukar informasi. Dan sekarang ada perubahan-perubahan, kalian harus memahami itu. Dia bilang, aku mau nelpon, aku kangen suaranya, dia bilang gitu. Sedih sih sebenarnya. Ya udahlah, gitu aja deh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.